Ya shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, dan sangat dalam dikasihi. Kita boleh terus mendengar good news, kabar baik, Injil kasih karunia. Ya, kasih karunia yang luar biasa, amazing. Yang kalau orang dunia, orang katakan bahwa cengli. Iya, memang tidak cengli karena Tuhan memikul semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua kegagalan kita, dan kita menerima semua kebenarannya, yaitu kebenaran hadiah. Ya, luar biasa. Amin. Ya, kita terus menjalani hidup yang luar biasa. Tadi di awal saya katakan bahwa kita tahu ya, hari-hari ini masa pandemi, krisis, finansial, inflasi, ya, kelaparan, dan perang masih terus. Keadaan itu semua bukan dari Tuhan. Tuhan gak dibalik itu semua. Ya, iblis mau merusak karena dia mau coba terus merusak orang-orang, manusia-manusia, termasuk orang Kristen. Tapi kita tahu ya bahwa kalau iblis melakukan yang gelap, buruk, Tuhan melakukan sebaliknya. Katakan sama-sama saya, sebaliknya. Amin. Ya, kita kalau di New Christian Church tadi disampaikan bahwa mereka mulai minggu depan udah lepas masker. Ya, itu berarti mereka sudah masuk atau keluar dari pandemi ini, COVID ini secara nasional ya. Dan itu menjadi musim yang baru. Sama-sama katakan musim yang baru. Dan kita juga dengar apa yang Tuhan sampaikan buat kita hari-hari ini. Kita ada di musim latter rain, ya, hujan akhir zaman. Hujan akhir yang membawa apa? Yang membawa panen besar. Hujan akhir yang membawa apa? Manifestasi dari berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Apa yang kita nantikan itu saatnya dimanifestasikan. Sama-sama katakan dimanifestasikan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Jadi kabar baik, karena di dalam kabar baik Injil damai sejahtera ini nggak ada hal yang buruk ya, nggak beracun sama sekali, tapi menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia atau Mesir yang gelap. Di Goshen, di rumah Tuhan, di rumah tangga anak-anaknya ada terang yang supranatural. Ya, saudara, biasakan hidup kita untuk mendengar kata supranatural, mujizat. Ya, saudara, kita hidup dari mujizat. Percepatan itu mujizat. Amin. Ya, bukan natural, tetapi supranatural, mujizat. Amin. Ya, jadi ini nubuatan tadi Pastor Lian ya menyampaikan ya, nubuatan yang dia terima sendiri dari Tuhan. Tapi intinya, saudara, kita sudah keluar dan masuk di musim yang baru. Dan Tuhan, nomor satu yang Tuhan lakukan, sama-sama kata nomor satu yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan memberkati. Ya, katakan ya, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati Tuhan. Saudara nggak usah tertuduh atau malu atau merasa jengah gitu ya, mengatakan bahwa saya orang yang diberkati. Ya, karena lawannya berkat ya kutuk. Kita nggak mau ya. Dan kutuk sudah ditebus oleh Yesus, dan kita dikenal sebagai orang yang memberkati. Dan Tuhan melepaskan barakah ini ya, berkat. Ya, bahasa Ibraninya barakah. Ya, sama ya. Jadi di fase baru ini ya, apa yang disampaikan oleh Pastor Lian, ya, Tuhan, dia lihat bahwa Tuhan memberkati kita dan kita berbuah, menghasilkan buah dan multiplikasi. Saudara, kalau saudara dengar multiplikasi artinya berlipat ganda kan? Kayak janji Tuhan kepada kita, berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah dan dimultiplikasi, dilipat gandakan. Ya, saudara perhatikan. Ya, ini suatu berkat yang besar. Ya, jadi kebalikan apa yang iblis telah buat. Ya, kita keluar dengan berkat. Sama-sama kan, kita keluar, artinya keluar dari pandemi ini atau dari masker ya, dengan berkat. Amin.
Ya, kita mulai dari Yohanes 15 ayat 16. Kita baca firman Tuhan sama-sama supaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita pergi atau keluar dan menghasilkan buah. Jadi kita tangkapnya kalau Yohanes 15, kita tahu ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali dia melekat. Nah, melekat itu apa? Kita tidak hidup mengharapkan hukum Taurat karena pasti lepas dari Kristus. Tetapi kita hidup mengharapkan kebenaran hadiah. Ya, hidup di bawah kasih karunia. Sama-sama katakan di bawah kasih karunia. Ya, menghasilkan buah. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 5-nya, ranting yang melekat ya pasti berbuah. Amin. Dan buahmu itu tetap. Artinya bukan, jadi buahnya itu terus berbuah. Ya, kita sudah belajar ya, berbuah itu artinya kita menjadi berkat. Karena kita diberkati tentu saja. Amin. Ya, berbuah. Ya, menghasilkan juga misalnya dari kandungan juga sama ya. Buah kandungan. Saudara mulai mengharapkan, jadi kalau saudara bilang kalau didengar mengharapkan, itu pengharapan Tuhan kita udah tahu ya. Pengharapan Alkitab adalah elpis. Elpis itu adalah certain, pasti, pengharapan yang pasti. Ya, atau positif, positive expectation of good. Apa yang kita harapkan itu pasti positif dan baik. Amin. Ya, saya tadi mencatat ya bahwa kita jangan berhenti berharap, ya nggak ada yang tamat tuh. Artinya gini, ya udahlah, udah divonis dokter, ya udahlah, tamat deh. Ya, atau ini udah final. Enggak, tidak ada yang tamat, tidak ada yang final sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan. Sama-sama katakan, dipermuliakan melalui kita, anak-anaknya. Ya, kata final itu adalah dari Yesus. Nah, ini yang sebenarnya yang membuat orang percaya itu powerful, karena supranatural, saudara. Ya, jadi nggak ada kata-kata final dari manusia. Finalnya dari perkataan Yesus. Amin. Ya, jadi menghasilkan buah. Saya lanjutkan ya, Yohanes 15:16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara, nanti kita masuk ke sini nih, membawa masuk kita, kan Pastor Lian kan bilang ini tentang kemakmuran inner prosper ya. Makmurnya itu dari dalam dulu, inner prosper, kemakmuran yang dari dalam itu yang akan menghasilkan di permukaan. Jadi kalau pohon itu akarnya itu prosper di dalam dulu, ya baru menghasilkan di atas, di buah. Nah, saudara, ini mempersiapkan ya. Saudara lihat ya. Jadi apa yang kita minta, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan hari-hari ini, Tuhan katakan apa? Diberikan. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Ya, ada yang bergumul selama pandemi ini masalah keuangan berat. Ya, saudara berdoa untuk itu. Ada yang mau punya anak. Ya, ada yang mau keluarganya dipulihkan. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Saudara dengar, hari ini Tuhan katakan ketika kita itu Tuhan percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita, ya, dan kita keluar pasti menghasilkan buah. Amin. Jadi kita tinggal minta, saudara, berkat, ya. Tuhan berkati saya. Dan berkat itu mencakup apapun. Amin. Ya, jadi jelas kita ini akan fruitfulness, ya, akan fruitful, bear fruit, ya. Bear fruit itu bukan buah dari ranting, kita udah tahu ya. Bahwa di Yohanes 14 bahwa ranting itu nggak bisa buat apa-apa kecuali dia melekat pada pokok yang mengalirkan sari-sari makanan, yaitu Yesus. Pasang aja, Mik.
Ya, dan bear fruit, ya, menghasilkan buah tuh. Menghasilkan buah bukan ranting yang menghasilkan buah, bukan kitanya, tetapi karena melekatnya. Ya. Dan buahnya tetap itu bicara apa? Multiplying, ya, berlipat-lipat ganda. Kalau saudara mengalami yang buruk, saudara harapkan 120% lebih baik. Jadi jangan dibalik gitu. Ya, contohnya dengan mudah, contohnya misalnya, kemarin saya positif kena COVID. Ya, udahlah, paru-parunya udah rusak deh. Orang dunia bilang begitu. Bahkan dikejar tuh. Udah kena, masih dikejar juga. Ini bakalan begini, bakalan begitu. Dan terjadi, saudara. Banyak teman-teman saya lihat, kemudian, ya, karena kena COVID sih kemarin, jadi begini, jadi begitu. Enggak, saudara lihat, ya, selalu kalau Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, restorasi dari Tuhan, itu 120% lebih baik. Minimal. Atau multiplikasi, ya, berlipat kali ganda. Amin. Ya, kita memiliki otoritas nih terhadap segala penyakit, segala masalah. Ya, dia mau kita ini bahkan harapkan yang besar, saudara. Harapkan yang besar. Amin. Nah, itu yang kita lihat bahwa kita udah keluar dari pandemi ini, dan Tuhan akan menunjukkan, ya, perkara-perkara yang besar. Ya, jadi kalau tantangan, kerusakan, masalah keluarga, efek ekonomi, Tuhan katakan gini, engkau pasti berbuah. Tadi kan dikatakan gitu. Pasti bermultiplikasi. Nah, kan orang tanya, gimana? Kuncinya apa? Nah, kembali lagi, soul prosperity, ya, inner prosperity, kemakmuran dari dalam. Ayatnya mana, Pak Melki? Kita ulang, ya, yang beberapa minggu lalu. Ya, ini kan jadi judulnya ini soul prosperity part 2. Kemakmuran jiwa bagian 2, ya. Jiwa itu di dalam. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yohanes, ya, Rasul Yohanes, aku berdoa. Ya, ini berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ya, prosper in all things and in health, tuh, ya. Makmur di dalam segala hal, baik saja dalam segala hal, tuh, makmur dalam segala hal, dan di dalam kesehatan. Makmur keuangan, makmur rumah tangga, hubungan suami istri, anak-anak. Ini janji Tuhan, ya. Dan di dalam kesehatan. Itu jelas, ya. In health. Nah, paralelnya apa? Just as your soul prosper. Ya, paralelnya sebagaimana, balik lagi, jiwamu baik-baik saja. Yang di dalam. Jadi kalau ditanya kuncinya apa? Ya, jiwa kita baik-baik aja. Kenapa jiwa kita baik-baik saja, Pak? Ya, karena kita terima supply dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Sempurna, selesai, lengkap. Kita hanya pandang Yesus, bukan pandang masalah. Alihkan persoalan kita kepada Yesus. Ya, jadi apa itu soul prosperity? Ya, pikiran, perasaan, kehendak, mental, emotion baik-baik saja. Tenang, tentram. Ya, gimana, Pak? Saya benar-benar punya masalah besar nih. Gimana saya bisa tenang? Ya, mulai alihkan mata kita kepada Yesus. Amin. Ya, dan percaya supranatural memilih kehidupan, ya, bukan memilih kematian. Kalau kita memilih kematian, kita udah tahu nggak bakal berbuah. Kalau kita berusaha, berupaya, makalah makin stres, makin khawatir dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita bilang, saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan meninggikan pada waktunya. Mungkin ada waktu, tapi sementara waktu itu kita tetap tenang. Kenapa? Serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Walaupun menunggu, tetap Tuhan pelihara. Jadi, kalau pengalaman saya gini, ada tentu, ya, terutama gereja, ya, dalam pelayanan. Saya pikir, Tuhan, kok
belum breakthrough atau gini. Berdoa, tiap kali berdoa, percaya, terus katakan. Bedanya apa, saudara? Kalau orang berharap tidak kepada Yesus, mungkin itu menjadi stres. Makanya orang takut kan, dibilang, wah Pak Melki kalau khotbah ngasih PHP nih, makin stres gitu kan. Ya kok belum ya? Saya mau punya anak Pak Melki, kok belum ya misalnya. Tambah stres, tambah khawatir. Wah makin tua Pak Melki, makin begini, makin begitu. Makin ngomongin orang, makin stres. Nggak begitu, saudara. Kalau kasih karunia, betul. Ngomong-ngomong udah lama juga ya. Tetapi setiap hari kita merasakan gini. Kita makan firman, makin dikuatkan, makin disegarkan. Belum kelihatan ya. Tenang aja. Saya selalu ingat Kaleb ya. Kaleb itu ikut 45 tahun berputar-putar di padang gurun. Tetapi dia memiliki mental jiwa yang tetap makmur. Kenapa? Kan dia tetap makan mana itu setiap hari. Mana itu adalah Yesus. Jadi setiap pagi dia baru kasih karunianya. Setiap pagi penuaannya nggak tambah. Nggak tambah merosot hidupnya. Penuaannya stop. Itulah supranatural. Dan terus memiliki pengharapan LPs tadi kan. Positive expectation of good. Pengharapan yang pasti. Lemah, lempar lagi kepada Tuhan. Khawatir, lempar lagi kepada Tuhan. Tapi pengharapannya tidak diturunkan. Tetap kita pegang. Ya itulah yang dikatakan percaya supranatural memilih kehidupan. Sama-sama katakan memilih kehidupan. Ya, jiwa kita prosper di situ. Jadi bukannya, aduh, gue udah nunggu, tau gak berapa lama Pak Melki? Udah 13 tahun nih. Ya sama ya. Udah puluhan tahun. Kok belum aja ya? Saya kecewa lah sama Tuhan. Saudara, mungkin ada momen-momen itu ya. Ada momen-momen itu manusiawi, bukannya salah. Tapi saya percaya ada kasih karunia yang selalu baru setiap pagi. Makanya dikatakan damai sejahteranya seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan daripadanya seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Ada lagi, ada lagi. Itu ajaibnya saudara di bawah kasih karunia. Ya mungkin Kaleb juga dikatakan gini, mana Leb? Lu percaya kan? Tanah yang berlimpah susu dan madu. Mana? Buktinya lu sama-sama juga sama kita nih. Keliling-keliling di padang gurun. Kaleb tetap ngomong apa? Ya, Kaleb tetap katakan. Enggak, saya pasti mendudukinya. Itu warisan saya. Buktinya apa? Setelah 45 tahun dia masuk, tetap dia berkata, Yosua, ingat nggak dulu 45 tahun yang lalu? Musa janji bahwa saya mau pilih Hebron. Kiryat Arba, tempat raksasa. Dia melihat masalah sebagai apa? Raksasa kan masalah. Sebagai roti yang dia makan, dia malah pilih yang paling besar. Kenapa? Karena dia tahu berkatnya yang paling besar, rumahnya yang paling besar, sumurnya yang paling besar, kebun-kebun anggurnya yang paling besar. Sama-sama saya katakan, saya terima berkat yang besar dari Tuhan. Saudara nggak usah tertuduh saudara berkata saya mau terima berkat yang besar dari Tuhan. Misal saudara perlu dalam keluarga saudara, hubungan suami istri saudara terima dari Tuhan berkat yang besar, anggur yang terbaik misalnya. Karena itulah Tuhan kita. Amin. Ya. Sekali lagi kuncinya apa? Jiwa kita prosper. Itu jiwa kita prosper ya. Jadi inner prosper. Jiwa kita tersambung dengan jangkar yaitu Yesus. Jiwa kita tersambung dengan pokok yaitu Yesus. Ya. Keadaan kita yang baik-baik saja itu tersambung dengan Yesus. Itulah yang disebut pikiran, perasaan, kehendak kita prosper. Jiwamu baik-baik saja. Pikiran kita nggak khawatir. Gimana Pak? Emang saya punya masalah kok gimana saya nggak khawatir? Lempar. Tuhan saya lempar khawatir saya kepadamu. Ini. Bukan urusan saya lagi Tuhan, urusanmu.
Tiap pagi, tiap malam saudara tidur dengan tidur yang berkualitas. Setiap hari saudara bangun, tetap bangun dengan tenang. Kemarin istri saya ingetin, adiknya waktu menikah cukup lama kan nggak punya anak. Ya beberapa tahun. Wah tiap hari stres, nggak punya anak, tiap hari stres. Ya, sampai dia akhirnya udah nyerah. Sebenarnya ya dia nggak tahu kasih karunia ya seperti saudara dan saya. Tapi akhirnya nyerah, udah nggak mikir. Tiba-tiba malah hamil. Sebenarnya kita lihat esensinya saudara. Ketika kita pencet, saluran pipa emas itu mampet saudara, kepencet. Tapi kalau kita lepas dan melepaskan kepada Tuhan, ingat ya, bukannya pasrah dengan keadaan atau pasrah dengan apalagi dipukulin musuh atau dicuri musuh, bukan pasrah begitu, tapi berserah, melekat ya. Hope kita itu, pengharapan kita itu menjadi pasti. Ya, katakan, saya bergantung pada Yesus. Itu hope kita. Amin. Ya, itu membuat jiwa kita prosper. Ya, jadi tadi kan paralel kan? Kita prosper, makmur di dalam segala hal, keuangan, kesehatan, keluarga, anak-anak, perlindungan, pemeliharaan, roh, jiwa, tubuh, damai sejahtera, semua aspek lah saudara sebut. Ya, dalam segala hal, kan dibilang dalam segala hal. Tubuhmu juga sehat-sehat saja, paralel sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya, jadi soul prosperity, jiwa kita terhubung dengan Yesus. Sama-sama kan terhubung dengan Yesus. Ya, saudara, ini kritikal ya, sangat penting ya. Ini dunia, apalagi orang Kristen bahkan, bukan apalagi ya, bahkan orang Kristen. Banyak orang tiba-tiba sakit parah. Ya, waktu adik saya sebelum meninggal, dia bilang waktu dia kan cuci darah. Ya, dia bilang waktu kalau cuci darah, Mel katanya, itu anak-anak muda loh, banyak katanya. Ya, masalah-masalah depresi, tidak rest. Saudara jangan take it for granted, jangan meremehkan apa yang saudara dengar malam ini. Kita tahu begitu banyak di sekeliling kita. Kenapa saudara? Karena nggak tahu rahasianya soul prosperity itu, kemakmuran di dalam itu. Dan rahasianya cuma sederhana. Tidak hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia 100%. Tenang jiwa kita, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Misalnya begitu ya. Tenang saudara. Itu bukan tidak bertanggung jawab, tapi tahu siapa yang mengerjakan. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita kalau kita prioritas kepada soul prosperity ini. Ya, ada kehausan yang fresh, yang segar ya di dalam kita. Kita mengasihi juru selamat kita, Bapa kita, dan kita dikasihi oleh Dia, diprotek oleh Dia. Amin. Ya, jadi kalau saya udah mulai rasa, kalau udah lihat rasa lama, ya tapi pikir-pikir tiap hari baru. Tiap hari ada berkat yang baru. Jadi kalaupun menanti dipelihara, saudara. Seperti Kaleb itu dan keluarganya. Dipelihara baik-baik saja sebenarnya. Tapi Tuhan tidak akan berhenti sebelum Dia dipermuliakan melalui hidup kita. Gimana? Ya contoh ini, saudara tahu waktu Yakub waktu dia kerja sama Laban, dia kan mencintai mencintai Rahel. Ada Lea, ada Rahel, anaknya Laban tuh, pamannya. Ya, kata Laban gini, kamu kerja dulu 7 tahun, nanti baru saya kasih Rahel. Dia bilang boleh. Nah, saya bacain dulu ya. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya
untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara, ketika kita terus hidup di dalam cinta kita atau cintanya Tuhan Yesus kepada kita dan kita mencintai Tuhan Yesus, karena itu ya, hal yang menanti 7 tahun aja seperti beberapa hari aja katanya. Itu rahasianya, saudara. Bahkan ya, kalau kita tahu cerita Yakub, masih dibohongin sama Laban, dikasihnya Lea. Terus kata Yakub, kok lu kasih Lea? Ya gini. Dia kakak yang paling lebih tua, masa nyusul adiknya? Ya udah kerja 7 tahun lagi. Dia kerja jadi 14 tahun. Sama, saudara. Hanya dirasakan seperti beberapa hari. Kenapa? Karena pandangannya tetap bukan kepada masalah, tetapi kepada kasih, yaitu Yesus. Jadi saudara, ini rahasianya kalau kita mau, oh Tuhan juga kasih untuk kita tetap tenang, tetap tentram. Inner prosperity itu tadi, kemakmuran di dalam itu. Amin. Dan kita sekarang sedang lagi musim berbuah ini nih. Panen raya besar, berbuah ini udah masuk. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi gimana inner prosperity ini ya? Yang pertama dikatakan stop beri makan dosa. Artinya apa? Ya, jangan kita itu terus pukulin diri, kecewa, keadaan kegagalan ya, kekalahan di pikiran, di jiwa kita kasih makan gitu. Wah, saya begini, wah gitu ya. Juga termasuk dosa-dosa orang lain tentu saja ya. Jadi lepaskan. Jadi jangan makan condemnation gitu, penghukuman. Ya Pak Melki, saya begini. Ya sama lah kayak saya juga kan. Lah lu begitu Mel, lu begitu. Ya duduan dari luar, dari mana. Ya dari diri kita sendiri. Ya juga termasuk orang lain. Jangan makan penghukuman atau dosa-dosa. Paham ya maksudnya? Kita bisa gagal dan bahkan jatuh kecomberan gitu ya, atau ke sampah. Kupu-kupu jatuh ke sampah tetap jadi kupu-kupu, dia nggak jadi ulat, saudara. Nggak berubah jadi ulat. Karena kita sudah berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Tapi kalau jatuh ke sampah tetap kupu-kupu. Caranya gimana? Ya terbang lagi. Jangan tinggal di sampahan. Caranya gimana Pak Melki? Ya jangan diingat. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Dosa itu hanya mengikat dan memperparah. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan ujungnya. Tapi Tuhan kasih jalan kita. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Sambil di tengah kegagalan Pak Melki. Iya. Kita nggak kasih makan dosa kita. Juga dosa orang lain. Juga tidak. Ya misalnya ya saya juga belajar lah ya. Kalau orang gagal, wah kita ceritain, kita jelek-jelekin terus ya, nggak begitu. Tapi kita makan sin offering, korban penghapus dosa yang Yesus sudah terima. Pukulan-pukulan kita, penghukuman-penghukuman bagi kita yang harusnya ditimpakan kepada kita karena dosa-dosa kita, ya ditimpakan semua kepada Yesus. Itu yang kita makan. Ya, sehingga kita dapat kemerdekaan secara supranatural. Kemerdekaan apa? Ya tadi, di dalam kita, jiwa kita tentram. Ini pilihan saudara, antara kehidupan atau kematian. Tadi kan saya udah ceritakan, bahkan orang Kristen kalau terima penghukuman, terima stres, terima penghukuman dari luar, kegagalan-kegagalan dari luar, tiba-tiba sakit parah. Dan kalau saudara dan saya nggak kenal kasih karunia, terus bilang gini, ya ini kasih karunia buat Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang izinkan, ada Tuhan yang kasih penyakit yang parah bahkan. Enggak saudara. Waktu saya positif kena COVID, saya nggak bilang terima kasih Tuhan ini daripada, enggak. Saya tetap bilang, saya tetap memiliki kesehatan Kristus.
Kalau gitu Bapak menyangkali dong kebenaran. Enggak. Orang saya makan juga tuh vitamin tuh, apa yang dibutuhkan untuk COVID. Ya tapi saya tetap bilang, saya memiliki kekuatan Kristus, saya memiliki kesehatan Kristus. Saya memiliki pemulihan 120%. Lebih sehat dari sebelum saya sakit. Paham ya saudara ya? Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah keuangan, sama juga. Ya, Tuhan Yesus memberi saya hidup dan mulainya dengan segala kelimpahan. Saya orang yang diberkati. Kenapa? Semua pukulan-pukulan yang harusnya menimpa kita sudah menimpa Yesus. Jadi kita mendeklar kemerdekaan untuk berkuasa dalam hidup. Reign in life. Ya, kita tidak perlu layak dulu gitu. Ya kamu gak layak. Ya emang kita gak layak, orang kita terima kasih karunia kok. Untuk merdeka itu, untuk bebas itu, saudara, bukan berarti sudah layak. Nih saya urutin misalnya, dari wabah, dari pandemi, dari penyakit, dari kecelakaan, dari kerusakan rumah tangga, dari problem anak, dari siklus kekalahan, kecanduan, miskin, kekurangan, ketakutan, stres, khawatir, gelisah. Semua pukulan-pukulan yang mesti menimpa kita, murka yang mesti menimpa, hajaran, ganjaran, semua sudah ditimpa oleh kepada Yesus. Sebagai kita, saudara. Gimana kalau kita dengan rendah hati menerima itu dan jiwa kita prosper gitu. Sama-sama katakan, jiwa saya makmur. Pikiran, perasaan saya, kehendak saya makmur. Itu jiwa kan? Kadang-kadang saya juga suka bilang, pikiran Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Pikiran Kristus. Perasaan saya seringkali bilang ini, perasaan Melki adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu perasaan saya. Kalau kehendak Pak Melki, kan ada tuh. Ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Oh, berarti kehendak saya adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa? Allah mau, kan? Saya itu hidup dan dengan segala kelimpahan, misalnya gitu ya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi kemuliaan namanya. Allah mengerjakan, berarti kan kehendak Dia bagi saya. Saya ngomong aja dulu, mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Makanya dengar terus firman, saudara. Dengar terus, jadi pasti Tuhan ajarin. Jadi jiwa kita prosper nggak? Jiwa kita start jadi prosper waktu kita dengarkan firman Tuhan, atau kita perkatakan firman Tuhan dari hidup kita. Tapi kita tahu itulah caranya yang luar ini prosper gitu. Amin ya. Jadi saya nggak menyerah juga. Walaupun mata saya begini ya, saya tetap bilang saya memiliki mata Kristus. Kadang-kadang gigi saya sakit, gusi saya sakit, saya tetap bilang saya memiliki gigi Kristus. Nggak mau menyerah. Ya, termasuk fatal sign yang lain. Kita sedang belajar hidup long life kalau hari Jumat ya, Bible study. Saya tetap bilang jantung saya 120/80 tekanannya. Kalau orang lain bilang, saya nggak mau dengar. Kenapa? Ya mungkin itu kenyataan dunia, tapi bertentangan dengan kebenaran. Paham ya saudara ya? Ini bukannya, memang ada orang, kemarin teman saya juga masih bilang, ya tapi yang lu beritain kan seolah-olah kayak di awang-awang, Mel. Kayak halu gitu, halusinasi, hayal, dunia hayal. Dunia hayal gimana? Memang benar kita tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu ternyata yang hayal, yang sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu yang kekal. Itu kata firman Tuhan, memang bertentangan. Tapi hari ini saudara ini sedang memilih
Memilih kematian apa kehidupan? Itu masalahnya, saudara. Pilihlah kehidupan. Sekali lagi ya, tidak ada yang tamat, tidak ada yang final sebelum Yesus dipermuliakan. Gitu aja. Bilang sama dia, saudara. Nggak ada yang final dalam hidup saya. Ya emang udahlah Mel. Lu udah nggak mungkin kaya deh, nggak mungkin makmur gitu kan. Udahlah mungkin anak lu nanti. Enggak. Pokoknya nggak akan final, nggak akan tamat sebelum Yesus dipermuliakan. Gitu aja. Melalui saya. Melalui saudara. Itulah berdiri teguh dan gak stres, saudara. Kalau saudara mengharapkan ke diri sendiri, tentu stres. Ya, lu mau makmur gimana? Lu mulai dong bisnis, mulai dong kerjakan ini, kerjakan itu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya gak begitu. Mulailah dengan rest dan tetap percaya. Sama-sama katakan, kata final dari Yesus. Dan kata Yesus, Tuhan mempermuliakan saya melalui saya. Itu kata final, bukan. Ya saya baru kehilangan adik ya. Ya harus cuci darah, udah divonis dokter cuci darah. Sampai kapan tuh cuci darah? Ya sampai seumur hidup. Bayangin 3 hari sekali. 5 bulan meninggal. Kenapa tuh Pak Melki? Kenapa tuh? Ya Pak, saya nggak mau tahu. Ya dia udah pulang ke surga bersama Yesus. Tapi itu bukan dari Tuhan umur pakai mati, pakai sakit gitu. Bukan. Gitu aja. Kebenarannya yang saudara dengar hari ini. Amin. Ya. Jadi jangan beri makan dosa. Yang kedua, jangan lihat kepada diri sendiri. Ya, jangan lihat wah tuh orang nggak tahu berterima kasih ya, terus kita kepahitan, kecewa. Nggak usah, saudara ya. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 27. Karena iman ini Musa ya, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Sekali lagi ya, di Ibrani 11 ditulis tentang Hall of Fame pahlawan-pahlawan iman. Iman lawannya apa? Tidak takut. Ketakutan ya. Iman itu tidak takut. Jadi kalau takut itu tidak ada iman. Ya. Ya, jadi dan juga kebenaran iman. Kenapa takut? Karena mengandalkan diri sendiri. Tangan kita yang cuman segede ini, bukan mengandalkan Tuhan, bukan kebenaran hadiah. Misalnya ya. Ya bertahan. Nah, ini bertahan ini adalah endured ya. Endured itu bukan tahan menderita, bukan. Itu definisi dunia, betul. Tapi definisi Alkitab kartereo adalah to be strong. Ya. Withstand, steadfast tuh. Teguh aja gitu. Melihat, memandang kepada Yesus kan, sama ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah inilah yang saudara tantangannya. Saudara berhadapan dengan lu mah menghayal deh. Nggak menghayal saudara kalau ada firman-Nya. Apalagi Tuhan berkata sendiri kepada saudara. Ya itu yang saudara memandang kepada Yesus yang tidak kelihatan. Saudara percaya dosa saudara masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya sudah dihapus. Saudara percaya saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saudara percaya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita mengatakan amin. Itu melihat yang tidak kelihatan. Saudara percaya bahwa keluarga saudara adalah, saudara akan melihat anak-anak dari anak-anak saudara. Itu melihat yang tidak kelihatan. Karena saya belum punya cucu, saya benar punya anak. Tapi yang belum punya anak akan punya anak. Bertahan tuh ya. Endured itu artinya apa? Ya withstand aja, berdiri. Ya, bukannya menderita, ya menderita terus bertahan gitu. Bukan, sekali lagi bukannya pasrah. Tetapi tambah kuat dengan memandang tuh. Dengan melihat, seeing. Ya, seeing itu horau, ya.
melihat itu mana mik, ada mik. Ya, mengalami Yesus ya. Nggak ada ya, Mika nggak ada ya. Mengalami, memandang Yesus itu mengalami Yesus. Saudara setiap pagi bisa mengalami Yesus. Setiap hari boleh mengalami kasih karunia Yesus. Keadaan sekeliling, bahkan keadaan yang sedang saudara hadapi, tidak mempengaruhi hubungan saudara dengan Yesus. Ketenangan, kesejahteraan, tetap aja. Kok lu bisa sih tenang-tenang aja, nggak punya duit? Kok lu bisa sih? Kan anak lu mau kuliah. Atau, kan lu mesti bayar ini, kan mesti bayar itu. Kok bisa sih tenang-tenang aja? Ya tenang. Saya punya solusi, Yesus. Mana? Mungkin belum kelihatan, tapi sedetik kemudian Tuhan sediakan. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita. Amin. Ya, jadi itu intimasi sebenarnya sama Yesus ya. Jadi bersandar, bergantung, minta sama Yesus. Jadi apa-apa Yesus, nggak usah takut saudara. Contoh Daud ya. Daud mengalami stres nih. Kenapa? Karena Absalom mengkudeta dia. Absalom anaknya sendiri menduduki istananya. Dan dia harus lari. Saya baca ya 2 Samuel 16 ayat 13. Demikian Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, menimbulkan debu. Diganggu lagi sama orang yang membenci dia dalam perjalanan. Udah sedih, digangguin sama orang yang kurang ajar nih si Simei ini. Tetapi apa yang Daud katakan? 14. Dengan lelah sampailah, lelah ya, benar-benar lelah nih. Raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Rest. Mestinya kan lari cepat-cepat karena ya udah dikudeta kerajaannya. Ya, tapi dia refresh, dia bilang. Daud mengambil prioritas untuk refresh, bukannya running, bukannya lari gitu. Tuh, refresh, napas tuh. Ya sama ya, kan kita juga belajar nuah. Nuah itu artinya rest. Ya, nuah, memperoleh grace. Nuah itu nafas juga. Tarik napas panjang gitu ya. Refresh, napas tuh. Berarti nafas itu dari to breath kan, untuk bernafas. Mengisap nafasnya Tuhan. Ya, nafas Tuhan yang dia hembuskan dalam kehidupan kita. Rest. Walaupun dia lelah. Akhirnya apa? Di ujung cerita ini Daud kembali memperoleh tahtanya, kerajaannya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Ini 45 ya. Sebaliknya orang Israel ketika di padang gurun seperti ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, mengelilingi tanah Edom, lalu bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Stres. Ya kenapa? Mereka dikasih makan, mereka bilang ini makanan ringan. Mana itu dianggap makanan nggak berguna. 5. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa. Ya, bukannya rest, tarik nafas, malah ngajak ribut sama Musa, sama Tuhan malah. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Bersungut-sungut. Lalu supaya kami mati di padang gurun ini, ngejek. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Saudara, roti surga, roti malaikat, roti Yesus. Kita udah tahu ya mana itu roti Yesus. Dia bilang makanan yang memuakkan, hambar. Udah jelas ini roti malaikat. Roti surga. Rasa madu, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Tetapi ketika orang mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik dan berkata gini, apaan tuh kasih karunia? Yesus melulu, karunia terakhir. Gue juga udah tahu, nenek gue juga tahu. Ada yang gitu ngomong sama saya. Dan menganggap remeh, sampah, makanan hambar. Bagi mereka gini, jangan mencuri, jangan membunuh. Kamu harus kudus.
Kalau nggak dimasukin neraka, bagi mereka itu bukan makanan hambar. Penghukuman, tuntutan bagi mereka itu, oh itu makanan keras tuh. Saudara, itu ngomongan nggak ngerti. Nggak ngerti makanan Yesus, nggak ngerti roti Yesus itu. Nggak ngerti nafas hidup itu. Nggak ngerti air hidup itu. Mana? Nah ini juga pilihan buat saudara. Kalau saudara, buka aja nih. Mau inner prosperity. Makan mana ini? Ya emang sih otomatis ya. Kita makin mencintai Tuhan kok kalau dengar kabar baik terus seperti ini. Kita makin mengasihi Yesus kok, makin suka kok. Tapi aneh, memang aneh. Ketika ditipu sama iblis lah bagi saya. Dengan ajaran-ajaran agamawi turun-temurun. Yang karya Yesus yang sempurna ini dianggap apa? Dianggap makanan enteng gitu, makanan ringan. Itu mah nggak ada bobotnya. Kasih karunia, gue juga tahu. Tapi nggak tahu apa-apa, saudara. Ya. Dan memang bagi mereka itu hambar. Ketika dibilang ini, dosa kamu diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Wah, sesat itu. Kenapa? Karena mereka nggak sadar apa yang Tuhan Yesus bayar, nyawa, darah anak domba Allah yang nilainya kekal. Saudara bisa klik, bisa sadar. Saudara nikmati benar-benar, gali lebih dalam, nikmati lebih banyak. Karena tersedia. Kan kita tahu sendiri juga mana tiap hari turun, memang dimakan tiap hari diambil secukupnya. Tapi sekenyangnya saudara makan, memang makannya sebanyak-banyaknya segitu ya, segitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, dari pihak Tuhan, Tuhan berikan. Tapi dari pihak manusia bisa menepis. Mereka bilang muak. Jadi kemudian ular-ular tedung masuk, membunuh, ya, membuat mereka digigit ular tedung, tuh ya. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung antara bangsa itu memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Memang tunggu, bahasanya seperti itu ya tulisnya. Tapi sebenarnya ular tedung kalajengking emang udah ada di padang gurun. Tetapi Tuhan kan memproteksi mereka dengan tangan Tuhan, melindungi tiang awan, tiang api pada waktu malam. Jadi ketika mereka menepis, ya Tuhan begini, angkat. Ya ular masuk. Baru teriak-teriak lagi. Ya akhirnya Tuhan, nah ini buat solusinya kan. Kita lihat ya ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara, Tuhan bilang, ular tembaga yang Musa buat ini adalah gambaran siapa? Gambaran Yesus di kayu salib. Dia menjadi kutuk bagi kita. Dan kita hanya memandang, percaya memandang, maka hidup. Sama. Ketika mereka memberontak di pagut ular tedung itu, Musa bilang, nih, kata Tuhan, yang lihat hidup. Oh enggak, sakit, kaki saya digigit ular tuh, udah mulai biru tuh, mulai mati rasa, mulai begini. Dilihat terus, nggak pernah lihat itu ular tedung. Ya mati. 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Makanya pilihlah kehidupan, bukan kematian. Look up. Lihat ke atas. Lihat salib. Ya, jadi stop mengkondem tuh ya, menghukum diri sendiri atau orang lain. Stop makan dosa tuh namanya artinya. Stop pukulin diri sendiri. Stop. Ya. 2, jangan lihat ke diri, lihat ke Yesus. Alami, berbuah, bermultiplikasi dalam musim yang baru ini. Ya, jadi kalaupun kita kerjakan apapun, sedang menghadapi apapun, perkara persoalan, sebesar apapun, tetap rileks. Dan belajar hanya menerima supply.
Tuhan itu hikmat buat saudara. Tuhan itu jalan buat saudara. Nggak perlu tanya, Tuhan gimana? Tuhan gimana? Tuhan kadang-kadang memang tidak kasih tahu saudara haunya. Gimana air jadi anggur dalam tempo singkat. Stres saudara kalau dikasih tahu haunya. Dia tidak mau, Bapak itu tidak mau saudara khawatir. Percaya aja mujizat supranatural. Air jadi anggur. Anggur yang terbaik. Paham saudara? Ya, saudara sekarang keluar dari pandemi ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan mau buat perbedaan. Saudara, apapun yang saudara sedang alami, sedang harapkan, pegang terus pengharapan. Ya, kata terakhir adalah kata Tuhan, yaitu Dia mempermuliakan dirinya melalui hidup kita. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, inilah kesempatan saudara. Jangan abaikan. Jangan lalui kesempatan ini. Ikuti saya berdoa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti ya, berdoa. Tuhan Yesus yang maha mulia. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Iya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi, paling dicintai. Dan saya hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat yang dimultiplikasikan, berbuah-buah dan dimultiplikasi, dilipat-lipat gandakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati? Amin. Ya. Mari saudara, Tuhan mengasihi saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Air yang jernih membasuh hidup kita. Ya, kita pasti berbuah banyak karena kita nempel, melekat pada pokok yaitu Yesus. Dan kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, perjamuan kudus itu kita terima sendiri dari Tuhan. Ya, bukan sebagai kebiasaan agamawi nih, tapi kita terima, saya terima, katakan, dari Tuhan sendiri. Paulus bilang begitu. Ya, dan ini juga seperti kain lenan halus yang menyeka kita sehingga kita benar-benar segar. Dibasuh air, diseka dengan dengan kain lenan halus. Ya. Jadi terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan sendiri yang datang, bahkan seperti Melkisedek datang kepada Abraham, membawa roti dan anggur. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan, benar-benar benefit. Ya, tubuh Kristus kita akui, discern, ya, kita akui ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Di bawah air terjun, darah Yesus. Ya, dicambuk, dipukul, ya, menanggung sakit, penyakit, kelemahan kita. Oleh bilurnya, kita udah sembuh. Digantung di kayu salib tuh. Kita lihat film di belakang. Kematian, kutuk, dosa, murka, semua diserap habis oleh Yesus. Diserap habis. Sehingga kita bisa bersandar pada kemurahan dan kebaikannya di dadanya. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Dan sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus di surga layak terima apa? Layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur,
Demikian kita di bumi. Ada DNA Kristus. Zoe Life. Zoe Cosmos. Dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Luar biasa, saudara. Kita makan daging Kristus, bersekutu dengan tubuh Kristus nih. Paha kanannya, kekuatannya. Dadanya, kasihnya. Kita nggak seperti bangsa Israel mengatakan roti ringan. Enggak. Yang memuakan. Enggak. Ini roti malaikat. Roti pemenang. Roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, disebut firman. Yang memerdekakan saudara saya dari hukum dosa, dari hukum maut. Dari kutuk Adam, putus semua. Gandum terbaik dari surga, yang terbaik, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Lezat. Saudara, di tengah-tengah dunia yang pahit, yang gelap, ada yang manis keluar dari Yesus. Dan saudara makan. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan saudara, kepala sehat, tubuh sehat. Kita hidup long life dengan baik. Ya. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat. Itu ayatnya berkata gitu. Tidak diinput. Ya, kita di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, terus menerus. Tuhan mengampuni dosa saudara. Dan melupakan. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sehingga kita pewaris. Mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah, flow with milk and honey. Susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Yang kita nggak bangun, tapi kita milikinya. Sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Dalam keadaan lembah, dalam keadaan gunung. Tuhan mengeluarkan air. Finansial, keuangan, kebun anggur, zaitun, ara, delima, gandum, jelai, semua yang kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya, kata Tuhan. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Semua harta karun Kristus bagi kita. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Manifestasi berkat berlimpah-limpah. Itu yang tadi kita dengar. Kita mewarisi berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat rohani itu dari alam surgawi. Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat karisma, karunia roh. Segala berkat, segala janji. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya melalui hidup saudara dan saya di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberitakan bersukacita. Saudara juga mendengar, semua kita mendengar. Bersyukur, bersukacita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih kepada Bapa.